من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين رضي الله عنكم. فقال صلى الله عليه وسلم dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu yawmal qiyamati ilal abdil ladzi la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. La yanzurullahu, tidaklah memandangi oleh Allah itu yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, ilal abdil ladzi, kepada seorang hamba yang la yuqimu sulbahu, tidak menegakkan tulang sulbinya, baina ruku'ihi, antara rukuknya, wa sujudihi, dan sujudnya. Artinya seorang hamba ini tidak dipandang oleh Allah, maksudnya tidak mendapat perhatian dari Allah kelak di hari kiamat, tidak mendapat rahmat dari Allah kelak di hari kiamat, lantaran ketika hidup di dunia dia tidak menjaga rukun-rukun salat dengan benar, sehingga ia tidak meluruskan tulang sulbinya di antara rukuk dan sujud. Maksudnya i'tidal. Harusnya setelah selesai melaksanakan rukuk, dia berdiri untuk i'tidal, yaitu tegak, kembali berdiri seperti sebelum rukuk, dan tumakninah di situ. Lalu kemudian sujud. Jangan seperti ayam mematuk beras, ya, atau seperti burung mematuk kayu. Artinya belum sempat dia lurus daripada rukuknya, langsung begitu angkat sedikit aja langsung saja sujud, maka hukum salatnya itu tidak sah, karena dia tidak menyempurnakan i'tidal, dan karena dia tidak melaksanakan tumakninah di dalam i'tidal tersebut. Sehingga wajar kalau kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak memandangi hamba tersebut walaupun dia salat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia beribadah tanpa ilmu, melaksanakan salat tanpa ilmu, tidak punya guru, hanya modal melihat orang seperti itu lalu ditiru. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu, belajar dan mempunyai guru. Kalau hanya sekedar beribadah, baik itu sholat ataupun ibadah lainnya, namun tidak berguru, tidak mempelajarinya terlebih dahulu, maka
kebanyakannya itu adalah keliru dan salah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan li waqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha arajat wa hiya baydha'u musfiratun taqulu hafizakallahu kama hafiztani. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan di waqtiha, barang siapa yang melaksanakan salat tepat pada waktunya, tidak sampai dia mengakhirkannya hingga keluar dari waktunya, memang dia melaksanakannya pada waktunya. Wa asbagha wudu'aha, dan menyempurnakan wudunya untuk salat itu. Wa atamma ruku'aha, dan ia menyempurnakan rukuknya salat tersebut. Wa sujudaha, dan juga sujudnya. Wa khusyu'aha, dan kekhusyuannya di dalam melaksanakan salat tersebut. Arajat, itu salat akan menembus langit. Wahia baydha'u, dan ia berwarna putih, musfiratun, bercahaya, bersinar. Taqulu, salat itu berkata, hafizakallahu kama hafiztani. Mudah-mudahan Allah memeliharakan kamu sebagaimana engkau memelihara aku, kata salat tersebut. Ini yang dimaksud dengan as-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Apabila satu, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, ia menyempurnakan akan wudunya, isbaghul wudu. Ini juga penting. Sayyidil Habib Umar, beliau mengatakan, kata beliau, min ihsanis salati ihsanul wudu. Termasuk daripada memperindah salat adalah terlebih dahulu memperindah wudu. Man lam yuhsin wudu'ahu lam yuhsin salatah. Barang siapa yang tidak memperbaiki wudunya, maka dia tidak akan dapat memperbaiki salatnya. Sayyidatuna Nafisah bintil Hasan radhiyallahu anha wa ardhaha. Sayyidatuna Nafisah, beliau ini pergi ke Mesir dari kota Madinah, hijrah ke Mesir bersama suaminya Al-Imam Ishaq bin Ja'far As-Sadiq. Sayyidah Nafisah cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Ishaq suaminya cucu Sayyidina Husain. Ishaq bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn al-Husain, suaminya. Adapun Nafisah, Nafisah bintil Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi seorang sayyid dan seorang sayyidah ini pergi berhijrah dari kota Madinah ke kota Mesir. Setelah sampai di sana, dihormati dan dimuliakan oleh orang-orang Mesir. Lalu kemudian beliau pun mendoakan penduduk Mesir dengan dua doa. Nasartumuna nasarakumullah, a'antumuna a'anakumullah. Kalian telah tolong kami, mudah-mudahan Allah menolong kalian. Kalian telah bantu kami, mudah-mudahan Allah membantu kalian. Doa tersebut hingga sampai detik ini masih dirasakan oleh orang-orang Mesir. Sehingga mereka mengatakan di antara penyebab Mesir ini aman, damai dan penuh dengan ilmu karena doa dua orang ahlul bait Nabi, dua orang dzurriyyat Nabi. Yang pertama adalah Sayyidatuna Nafisah bintil Hasan dan suaminya Sayyiduna Ishaq bin Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhuma. Dan beliau itu berhijrah ke sana
di zaman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan Imam Syafi'i menganggap Sayyidah Nafisah ini salah seorang atau salah satu dari guru beliau. Salah satu dari sekian banyak gurunya Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i berpesan, apabila Sayyidah Nafisah lebih dulu wafat, maka saya yang akan menyembahyangkan jenazahnya. Setelah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala maghfurin lahu ghufiralah." Barang siapa yang menyembahyangkan orang yang diampuni dosanya, maka dia juga akan diampuni dosanya. Jadi kata Imam Syafi'i, saya berharap jika Sayyidah Nafisah lebih dulu wafat, saya yang menyembahyangkan jenazahnya, biar saya dapat berkah dari beliau dan dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika sebaliknya, kata Imam Syafi'i, kalau saya yang meninggal dunia lebih dulu, maka saya harap Sayyidah Nafisah berkenan untuk menyembahyangkan jenazah saya. Ternyata Allah memilih Imam Syafi'i yang lebih duluan wafat, sehingga orang-orang berbondong-bondong menyembahyangi jenazah Imam Syafi'i. Sebelum dikuburkan, Sayyidah Nafisah dipanggil untuk menyembahyangkan jenazah Imam Syafi'i karena wasiat beliau. Imam Syafi'i meninggal dunia ingin disembahyangkan salah seorang dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nafisah bintil Hasan radhiyallahu anha. Itu Sayyidah Nafisah ketika Imam Syafi'i sudah wafat, beliau ditanya tentang Imam Syafi'i, maka beliau tersenyum dan mengatakan, rahimallahu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, innahu kana yuhsinul wudu. Gitu aja komentarnya. Rahimallahu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mudah-mudahan Allah merahmati Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kata Sayyidah Nafisah. Innahu kana yuhsinul wudu. Imam Syafi'i itu waktu hidup, kata Sayyidah Nafisah, selalu memperindah wudunya, yakni menyempurnakan wudunya. Beliau tidak menyebutkan amal-amal yang lain. Imam Syafi'i itu alim, Imam Syafi'i itu ibadahnya begini, mujahadahnya begini, atau dia senang dengan ilmu. Enggak. Yang disebut apa? Innahu kana yuhsinul wudu adalah Imam Syafi'i itu sesungguhnya dulu dia menyempurnakan wudunya. Itu yang dikenang oleh Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi man la yuhsinil wudu'a lam yuhsinis shalah. Orang yang tidak memperbaiki wudunya, maka dia tidak akan dapat memperbaiki salatnya. Sehingga isbaghul wudu bahagian dari kesempurnaan salat. Apa itu isbaghul wudu? Isbaghul wudu artinya menyempurnakan wudu. Wudunya itu dilaksanakan sebaik mungkin. Ketika Habib Umar menjelaskan tentang makna isbaghul wudu, beliau menyebutkan ai ihsanuhu wa itmamuh. Kata Habib Umar, isbaghul wudu itu artinya itmamuhu, menyempurnakannya, wa ihsanuh, dan memperindahnya. Arti menyempurnakannya adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya, mulai dari membasuh tangan, lalu kemudian bersiwak, sampai kemudian kumur-kumur, sekalian istinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Itu dikerjakan. Jangan mentang-mentang sunnah lalu ditinggalkan. Itu tidak isbaghul wudu namanya. Dan ketika membasuh wajah, basuh dengan sempurna dan merata, serta dilebihkan. Namanya italatul ghurrah, yaitu memperluas basuhan hingga melebihi kadar yang wajib. Karena itu nanti akan bercahaya di hari kiamat. Begitu juga dengan italatut tahjil, memperluas basuhan. Ketika membasuh tangan, lebihkan dari kadar yang wajib. Kalau wajibnya sampai siku dan lebih sedikit, kalau bisa lebihkan lagi sampai ke bahagian lengan. Begitu juga dengan kaki.
Kalau wajibnya itu sampai kedua mata kaki atau dilebihkan sedikit, maka lebihkan setidaknya sampai betis kita. Kenapa? Karena itu anggota-anggota yang disentuh oleh air wudu akan bercahaya kelak di hari kiamat. Dan dari situlah dosa-dosa akan berjatuhan seiring dengan berjatuhan dan menetesnya air wudu. Itu arti isbaghul wudu. Kemudian di saat kita berwudu, kita juga harus tetap menghadirkan keagungan Allah. Artinya mentakzim Allah Subhanahu wa taala di dalam wudu. Khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan hanya dalam salat. Di dalam wudu juga dianjurkan khusyuk. Bahkan wudu itu adalah muqaddimah, pendahuluan dan permulaan salat. Kalau muqaddimahnya bagus, insyaallah salatnya pun akan bagus. Pantas man lam yuhsinil wudu'a lam yuhsinis shalah. Orang yang tidak bisa memperbaiki wudunya, dia tidak akan bisa memperbaiki salatnya. Makanya kalau wudu jangan buru-buru. Apa yang mau dikejar? Dan kalau wudu jangan ngobrol-ngobrol, bicara, makruh hukumnya, dan itu bukan isbaghul wudu. Paham? Walaupun wudunya sah, tetapi tidak sempurna. Coba lihat kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa arda. Beliau setiap kali berwudu itu selalu saja wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Tidak jarang beliau setelah berwudu jatuh pingsan. Sehingga ada salah seorang muhibbin bertanya kepada beliau, "Wahai Imam Ali Zainal Abidin, kenapa setiap kali saya melihatmu berwudu selalu saja wajahmu pucat, raut wajahmu itu seolah-olah sedang ketakutan, dan kemudian tubuhmu gemeteran hingga kadangkala pingsan? Kenapa wahai Imam?" Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin menjawab si penanya itu. Kata beliau, "Atadrun baina yaday man sa'aqif wa unaji?" Tahukah kalian di hadapan siapa saya akan berdiri dan akan bermunajat? Subhanallah. Bagaimana hati ini tidak takut? Karena sebentar lagi saya akan menghadap Allah. Sebentar lagi saya akan bermunajat kepadanya. Bagaimana saya tidak gemetaran? Ya, Tuhan alam semesta yang akan dihadapi. Saya khawatir selama ini saya banyak lalai darinya, banyak lupa, banyak dosa. Subhanallah. Sampai segitunya beliau di dalam berwudu. Kalau dalam sholat jangan tanya, itu baru wudunya. Kalau sholatnya jangan tanya. Beliau itu kalau sudah berihram sholat lupa dengan alam sekitarnya. Yang hanya diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya hadapkan wajah saya kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanya itu, tidak menghadapkan ke dunia, tidak menghadapkan ke pekerjaan, tidak menghadapkan ke kanan dan ke kiri, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga disebutkan dalam riwayat ketika beliau sedang asyik di dalam salatnya, tiba-tiba rumah beliau kebakaran. Semua warga setempat berteriak-teriak sambil memanggil beliau, "An-nar, an-nar, ya ibna binti Rasulillah." Ada api, wahai cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mengkhawatirkan keselamatan Sayyidina Ali Zainal Abidin, tetapi beliau tetap tidak menghiraukannya, bahkan tidak merasa api yang baru saja melalap rumahnya. Beliau tetap khusyuk di dalam salatnya. Sampai rumah itu habis menjadi abu, beliau bangun dari sujudnya dan tubuh beliau selamat, tidak disentuh oleh api. Lalu kemudian beliau pun menyelesaikan salatnya sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai dari salat, beliau bingung. Orang-orang berdatangan dan mereka semua mengatakan, "Demi Allah wahai cucu Nabi, wahai Imam Ali Zainal Abidin, kami baru saja mengkhawatirkan keselamatanmu. Tidakkah engkau sadar bahwasanya baru saja terjadi kebakaran di rumahmu?" Sayyidina Ali Zainal Abidin langsung mengatakan, "Kebakaran? Iya,
kami menjerit-jerit, berteriak, memanggilmu, mengkhawatirkan keselamatanmu. Kata beliau, demi Allah, alhatni narul ukhra. Kata beliau, saya lupa. Kenapa? Karena saya ingat dengan api akhirat, sehingga saya lupa dengan api dunia ini. Subhanallah. Gak sadar dia api dunia, soalnya saya lebih mengingat api akhirat daripada api dunia. Radhiyallahu anhu arda. Allahu akbar. Setiap malam beliau itu sholat 1000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Sampai Tawus bin Kaisan, seorang tabi'in, itu tidak sampai hati melihat Sayyidina Ali Zainal Abidin berdiri, ruku, i'tidal, sujud, salam, berdiri lagi, ruku, i'tidal, sujud, salam, sampai 1000 rakaat. Itu Tawus bin Kaisan langsung mendatangi beliau. Wahai Imam Ali Zainal Abidin, kenapa engkau melakukan ibadah sedemikian rupa? Tidakkah cukup bahwa engkau ini engkau memiliki 3 keutamaan dibandingkan kami? Pertama, dari garis keturunan nasabmu, engkau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, engkau ini sudah mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullahi ahlul bait. Di dalam Al-Qur'an disebutkan begitu. Rahmatullahi alaikum ahlul bait. Rahmat Allah alaikum tercurah atas kalian wahai ahlul bait. Kemudian yang ketiga, syafaat datukmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau terdiam sesaat dan mengatakan, wahai Tawus, amma rahmatullah, adapun rahmat Allah, saya pernah mendengar Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu hanya dekat kepada orang-orang baik. Saya tidak tahu apakah saya ini orang baik ataukah tidak. Makanya saya tidak pernah mengandalkan itu. Yang kedua, wahai Tawus, engkau tadi mengatakan tentang nasab garis keturunan. Memang betul, saya adalah buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketahuilah, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, fala ansaba yauma idzin bainahum wala yatasaalun. Di hari itu, di hari kiamat, tidak ada lagi tali hubungan pernasaban. Saya takut kalau nasab saya, garis keturunan saya tidak dapat menyelamatkan saya. Padahal ayat ini turun kepada orang-orang kafir. Tetapi itulah perasaan jiwa Sayyidina Ali Zainal Abidin. Padahal Nabi pernah bersabda, innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi. Sesungguhnya semua nasab garis keturunan manusia putus di hari kiamat. Tidak ada istilah kerabat-kerabatan kecuali nasabku, kata Nabi. Itu tidak akan putus. Tapi Sayyidina Ali Zainal Abidin merasa takut, walaupun sudah ada jelas hadis-hadisnya, tapi beliau takut. Saya takut, kata beliau. Adapun syafaat datuk saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya juga mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala yashfa'una illa biiznih, dan mereka semua tidak akan mendapat syafaat kecuali dengan izin Allah. Saya khawatir saya termasuk orang yang tidak mendapatkan izin untuk diberi syafaat. Subhanallah. Itu Tawus bin Kaisan langsung menangis mendengar ucapan seperti itu. Kata Tawus bin Kaisan, orang seperti kamu saja takut seperti ini, apalagi saya Tawus bin Kaisan yang bukan apa-apa ini. Luar biasa. Begitulah orang-orang hebat, tidak pernah merasa hebat. Orang-orang mulia tidak pernah merasa mulia. Orang-orang sampai tidak pernah merasa sampai. Jadi begitu, sebabul wudu, menyempurnakan wudu. Karena kalau wudu sempurna, sholatnya sempurna. Kemudian tadi menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud, maksudnya kias rukun-rukun yang lainnya. Kemudian menyempurnakan kekhusyuan, khusyuk.
mentadabbur ayat, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dari awal dia mengucap takbir sampai dia mengakhiri salatnya dengan ucapan assalamualaikum. Memahami ayat-ayat yang dibaca. Karena salat itu ada zahir dan ada batin. Adapun zahirus shalah itu hadzul badan wal jawarih. Zahirnya salat itu bahagian badan dan anggota tubuh kita. Apa itu zahirnya salat? Zahirnya salat itu terbagi menjadi 4, yaitu rukun salat yang 13 terbagi menjadi 4. Pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qalbi, dan yang keempat adalah rukun ma'nawi. Rukun salat yang 13 dijadikan 4. Pertama qauli, rukun yang diucapkan oleh lisan, makanya disebut dengan qauli, diucapkan oleh perkataan lisan. Apa itu? 1. Takbiratul ihram, mengucap Allahu Akbar, itu rukun qauli karena diucapkan oleh lisan. Yang kedua adalah qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Ini juga rukun qauli karena diucapkan oleh lisan. Kemudian yang ketiga adalah bertasyahud di dalam tasyahud akhir dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian yang keempat adalah bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang kelima adalah mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah, kanan dan kiri, menengok ke kanan dan menengok ke kiri, hukumnya sunnah. Yang pertama itu wajib, yang kedua sunnah. Ini ada 5, namanya rukun qauli yang diucapkan atau diperankan oleh lidah. Takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, bertasyahud, bersolawat kepada Nabi, lalu kemudian mengucap salam. Kemudian ada lagi namanya rukun fi'li yang diperankan oleh perbuatan tubuh kita. Bukan lisan tapi perbuatan, makanya disebut rukun fi'li. Apa itu? Pertama al-qiyam, berdiri. Kan termasuk rukun salat berdiri itu. Bagi yang mampu dalam salat yang fardu. Kalau tidak mampu maka berduduk. Kalau tidak mampu duduk maka dia berbaring. Kalau tidak bisa maka telentang. Dan dia menjalankan rukun dengan isyarat. Itu rukun fi'li. Yang kedua rukun fi'li adalah ruku. Yang ketiga rukun fi'li adalah i'tidal. Yang keempat rukun fi'li adalah sujud. Yang kelima rukun fi'li adalah duduk antara 2 sujud. Dan yang keenam rukun fi'li adalah duduk di dalam tasyahud akhir. Berarti rukun fi'li ada berapa? Ada 6. Rukun qauli ada berapa? Ada 5. 6 tambah 5 berapa? 11. Rukun salat ada berapa? 13 kan? Kita ambil yang global ada 13. Berarti berapa rukun lagi yang belum? 2 ini yang pertama disebut dengan rukun qalbi. Kenapa dikatakan rukun qalbi? Karena rukun ini diperankan oleh hati, yaitu niat. Niat itu letaknya di hati, bukan di mulut. Usalli fardhu dhuhri, usalli fardhal asri, dan seterusnya, itu bukan niat. Itu namanya at-talaffuz bin niyah, mengucapkan niat. Dan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya kita sholat tidak pakai usolli pun gak apa-apa. Yang penting ketika takbiratul ihram hati berniat.
tetapi kita tidak mendapat pahala sunnah melafadzkan niat. Ya kurang pahalanya. Kalau bisa jangan ditinggal usolli itu. Berarti rukun qalbi 1, yaitu niat. Sudah berapa berarti? 12 ya. Tinggal 1 lagi. Apa itu? Rukun maknawi. Arti maknawi itu bisa dirasakan tapi tidak bisa dibayangkan bentuknya. Apa itu? Tertib. Bisa ngelihat yang namanya tertib. Tetapi maknanya ada kan? Yaitu berurutan. Mulai dari takbir berbarengan dengan niat sampai salam. Tidak boleh sujud dulu baru ruku karena tidak tertib. Iya, tidak boleh baca tasyahud dulu baru baca Fatihah misalnya. Enggak boleh kan begitu. Atau salam dulu baru takbiratul ihram. Enggak boleh karena tidak tertib. Itu namanya zahirus shalah. Zahirnya salat. Udah jelas zahirnya salat? Tungarannya salat yang zahir tuh. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya salat yang zahir itu apa? Ya rukun salat yang 13 dibagi menjadi berapa? Jadi 4. Rukun qauli 5, rukun fi'li 6, rukun qalbi 1, rukun maknawi 1. Jadinya 13. Sebahagian ada yang mengatakan rukun salat itu adalah 17, yaitu menghitung tumakninah yang 4. 13 tambah 4 berapa? Yaitu nggak ada salah, nggak ada beda, sama. Ya, kalau yang mengatakan rukun salat adalah 13, maka mereka tidak menghitung tumakninah, karena tumakninah itu sudah masuk dalam syaratnya ruku, sudah masuk dalam syaratnya i'tidal, sudah masuk dalam syaratnya sujud, dan sudah masuk dalam syarat duduk antara 2 sujud. Tidak perlu disebut kata sebagian ulama. Sehingga rukun salat 13. Tapi menurut versi yang mengatakan 17, maka yang 4 ini dimasukkan ke dalam rukun. Sehingga kalau kita mengatakan ruku, kemudian tumakninah di dalamnya, i'tidal, kemudian tumakninah di dalamnya, sujud marratain 2 kali, kemudian tumakninah diwajibkan di dalamnya, duduk antara 2 sujud, kemudian tumakninah diwajibkan di dalamnya. Ya jadinya 17. Jadi yang mengatakan 13 dan yang mengatakan 17 tidak ada perbedaan. Artinya hanya berbeda dalam segi lafadz saja. Para ulama menyebutkan al-khilafu lafzi. Perselisihan yang terjadi di antara yang versi 13 dan 17 hanya dalam segi mengungkapkan saja, melafalkannya saja. Adapun hakikatnya sama-sama, tidak ada yang berbeda, sama-sama bujur. Kenapa? Karena yang mengatakan 13 itu sudah masuk tumakninah di dalam kalimat ruku, sujud, i'tidal, dan duduk antara 2 sujud. Sudah ada tumakninahnya di situ. Kalau disebut ruku, sudah otomatis ada tumakninah di situ. Tetapi yang menurut versi 17 dirincikan. Paham? Biar enggak bingung nanti. Loh, katanya Ustadz ini bilang rukun sholat 13, tapi saya pernah belajar dulu 17. Nah, biar paham, biar ngerti. Bukannya ustadznya yang salah, kamu yang salah. Salahnya apa? Gak mau nanya. Sukanya protes, nanya gak mau. Biasanya banyak yang kayak gitu, ngomongnya belakangan. Coba tanya ustadznya didatangi, biar jelas. Namanya juga kita belajar. Jangan gengsi untuk bertanya. Ya. Wal khusyuk dan khusyuk. Nah, ada lagi batinus shalah. Salat yang batin. Apa itu salat yang batin? Yang begini ya, ngadap kiblat, duduk begini, ingat gitu. Sudah. Itu bukan salat batin, itu eling. Apa? Iling apa eling? Eling. Bukan eleng, bukan. Salat batin kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, batinus shalah adalah hadzul qalbi was-sir. Itu bahagian hati dan bahagian sir. Rahasia yang ada di dalamnya. Hati dan rahasia yang ada di dalamnya. Hati ini sudah rahasia, ada lagi rahasia di dalamnya. Itulah hebatnya hati. Hati ini luas, lebih luas dari rumah kita. Rumah kita paling bisa menampung kulkas, TV, ranjang, lemari. Kalau sudah penuh, sabat.
Tapi kalau hati bisa menampung lebih daripada itu. Apalagi sir yang ada di dalam. Sehingga zahirus shalah dan batinus shalah itu harus kita miliki agar salat kita sempurna. Zahirus salat sudah dibahas, adapun batinus shalah itu tugas hati, hafdzul qalbi was sir. Jatahnya itu hati dan sir kita. Apa yang harus ada di dalamnya? Pertama, al-hudur, hadir hati bersama Allah. Ingat bahwa kita sekarang sedang sholat, sedang berhadapan dengan zat yang maha kuat, maha perkasa, maha mengetahui segala apa yang ada di dalam jiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hudur, hadir hati kita. Jangan mengucap Allahu Akbar, Allah maha besar, tetapi pikiran kemana-mana. Ini yang membuat Abu Yazid Al-Bustami dulu marah kepada salah seorang muadzin ketika dia sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang Abu Yazid Al-Bustami menghunus pedangnya. Bilang lagi Allahu Akbar, saya tebas leher kamu. Kabur. Akhirnya orang semua ribut. Abu Yazid ingin membunuh orang yang mengucap Allahu Akbar, gitu semua ribut. Akhirnya apa? Dipanggil Abu Yazid dan disidang. Apa benar engkau wahai Abu Yazid benci kepada orang yang mengucap Allahu Akbar sampai kamu ingin membunuhnya? Enggak, bukan begitu, kata Abu Yazid. Coba orangnya panggil ke sini. Panggil. Kamu tadi mengatakan apa? Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi hati kamu membesarkan dunia, hati kamu membesarkan pangkat, hati kamu membesarkan makhluk. Jadi ketika kamu mengucap Allahu Akbar, kamu bohong, dan saya tidak suka dengan pembohong. Jadi saya ingin menebas dia karena dia pembohong, bukan karena kalimat Allahu Akbarnya. Muntung menyambat Allah maha besar, tapi hati mengagungkan dunia, mengagungkan makhluk. Ini kan bohong. Jadi kita selama ini pendusta berataan. Nah ini kita perbaiki ya niat kita, perbaiki hati kita. Begini caranya memperbaiki batinus shalah. Hilangkan kesombongan, hilangkan mengagungkan kepada selain Allah Ta'ala di saat mengucap Allahu Akbar. Itu arti hudur bersama Allah, ta'zim, mengagungkan zat Allah Azza wa Jalla. Kemudian khusyuk. Apa itu khusyuk? Sukunul jawarih wa tuma'ninatul qalb. Anggota badan diam, tenang, dan hati ikut tenang. Jangan kemana-mana. Oleh karenanya jika kita ingin buang air kecil ketika mau sholat, udah ke toilet aja dulu, jangan dipaksakan sholat. Karena kalau kamu ketika akan buang air kecil lalu memaksakan untuk sholat, gak akan khusyuk nanti, pasti memikirkan toilet. Ya, begitu juga ketika akan menyantap hidangan makan. Makan aja dulu dah, habis makan baru kamu sholat. Jangan sok-sokan, udah saya mau sholat aja dulu, makan nomor 2. Tapi yang kamu ingat di saat sholat apa? Gulai kambing, sate ayam. Ya sia-sia, mending makan aja dulu. Al-asya qabla al-isya, kata Nabi. Makan malam dulu lah sebelum sholat isya, biar gak kepikiran. Kias yang lainnya. Selesaikan hajatmu, baru kamu sholat. Farighal qalb, dalam keadaan kosong hati kamu. Mudah kita menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu baru tadabbur. Tadabbur itu merenungi dan meresapi. Apa? Bacaan yang dibaca, kalimat yang dibaca. Dan tadabbur, meresapi kalimat yang dibaca itu tidak akan bisa tercapai kalau tidak tafahum ma'aniha, memahami makna-makna ayat. Coba tadabbur betul-betul. Gak usah pas baca ayat baru membaca doa iftitah aja kita tadabbur. Itu luar biasa doa iftitah itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku untuk Allah, Tuhan alam semesta. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, sesungguhnya salatku. Kamu salat sekarang, untuk siapa tuh salat? Untuk siapa kamu salat? Karena takut sama mertua? Hah? Pas balik ke rumah kada sembahyang lagi, pas balik ke rumah mituha pindah penyembah yang benar orangnya. Kamu sholat takut sama mertua. Ada yang kayak gitu nggak? Insya Allah ulun yakin di sini nggak ada yang kayak gitu. Insya Allah ya, amin. Karena semuanya rajin hadir majelis. Biasanya kalau rajin hadir majelis istiqomah insya Allah. Amin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, bersedekah, puasa, baca Quran, zikir, semua ibadah bukan karena makhluk. Hidupku pun, saya hidup ini bukan karena hawa nafsu. Matiku nanti bukan karena siapa-siapa. Lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan alam semesta. Hidup kita karena Allah, mati kita insya Allah juga karena Allah. Kenapa sih ada orang yang meninggal dalam keadaan sujud, ada yang meninggal dalam keadaan baca Quran? Karena hidupnya karena Allah, hidupnya untuk Allah, matinya pun untuk Allah juga, begitu. Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih. Manusia, seseorang meninggal tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau kamu hidup karena Allah, matinya pun nanti karena Allah. Itulah makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya batinus shalah, salat yang batin. Udah tahu ya? Udah kan? Zahir salat dan batinnya salat. Dua-duanya harus ada. Dua-duanya harus ada. Kalau sudah seperti itu kata Nabi, arajat, dia akan menembus langit. Wahya bayda, dan warnanya putih. Tagul, dia mengatakan kepada kita yang melaksanakan sholat itu, hafizakallahu kama hafiztani, mudah-mudahan Allah peliharakan kamu, kata sholat kita, mendoakan kita, kama hafiztani, sebagaimana kamu menjaga dan memelihara saya. Jadi sholat itu bisa berdoa untuk pelakunya kalau dia memelihara dan menjaganya dengan baik, yaitu dengan melaksanakan zahirus shalah dilaksanakan, batinus shalah dilaksanakan. Zahirus shalah memperbagus rukun-rukunnya dengan sempurna, doa-doanya yang sunnah dibaca, zikir-zikir dan tasbihnya dibaca. Zahirus shalah. Batinus shalah tadi khusyuk, hudur, tadabbur dan tafahum ma'anil ayat. Itu semua batinus shalah. Kalau dua-duanya dikerjakan, salat kita akan menembus 7 lapis langit dan mendoakan kita. Paham? Jadi tidak bisa kita hanya melakukan zahir salat saja, batinnya ditinggalkan. Atau batin salat saja tapi zahirnya ditinggalkan. Itu juga tidak pas. Perumpamaan orang yang hanya melakukan zahir salat saja tapi batinnya tidak dilaksanakan. Itu kata Imam Ghazali, sama seperti orang yang menghadiahkan kepada raja seorang pelayan yang cantik tapi mati. Ada seorang penguasa, maksud kamu ingin menghibur dia dan menyenangkan hatinya, lalu kamu kasih mayat perempuan yang cantik untuk dijadikan pelayannya. Kira-kira ini menghina raja, menghina penguasa, atau menghormati dia? Budak perempuan cantik memang, tapi mati, nggak ada ruhnya. Sholatnya bagus, indah, bacaannya. Kayak Imam Masjidil Haram sudah suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalah Imam Masjidil Haram mungkin. Wah, sudah. Allahu Akbar. Tapi hatinya kemana-mana. Hatinya ingin dipuji, hatinya ingin disanjung. Kamu telah menghadiahkan sholatmu kepada Allah tapi dalam keadaan kosong, tidak ada ruhnya, mati.
Atau ada juga orang yang tidak melaksanakan zahirnya salat, tetapi ia hanya melaksanakan batinnya salat, khusyuk, tadabbur, tapi rukunnya enggak dikerjakan. Rukuknya enggak ada, sujudnya enggak ada, cuma tadabbur, khusyuk, ceritanya ngingat Allah Ta'ala, ceritanya begitu. Sama ini, seperti orang yang menghadiahkan pelayan kepada seorang raja dan penguasa, tetapi tangannya buntung, kakinya buntung. Memang cantik wajahnya, tapi nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Maka dua orang ini tidak mendapat penghargaan dari raja. Sebaliknya, dia akan mendapat uqubah, sanksi dan hukuman, karena dianggap menghina. Begitu Imam Ghazali itu yang bilang. Tapi kalau kedua-duanya kita kerjakan dengan sempurna, zahirus shalah dikerjakan, batinus shalah dikerjakan, itu salat akan sempurna dan menembus langit. Wahya baydha'u musfiratun, dan ia putih terang. Taqulu, mengatakan, hafizakallahu kama hafiztani, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau memelihara aku, kata dia. Wa man shalla salatan di ghairi waqtiha, dan barang siapa yang salat tidak pada waktunya, asik meunjun ke maghriban, diqadha zuhur lawan asar, rasa selamat sudah. Padahal itu yang dimaksud dengan wail. Gara-gara haruan aja timbul wail. Haruan pepuyu dicari bihikmat, timbul wail. Fawailul lil musallin. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, ay yuakhirunaha an waqtiha, mengakhirkannya sampai keluar daripada waktunya. Wail itu apa? Itu wail, kalimatu rad'in, kalimat untuk ungkapan sebuah kebinasaan atau kecelakaan. Ada lagi yang mengatakan wail ismu wadin fi jahannam, nama lembah yang ada di neraka jahannam, yang api neraka jahannam mengeluh dengan panasnya wail. Naudzubillah. Dia sholat tapi dia akhirkan waktunya sampai keluar, sengaja, bukan karena udzur. Kalau orang seperti ini wail, kira-kira bagaimana nang kada sing sumbahyangan sama sekali? Jawab sendiri. Jawab sendiri. Sakor itu. Sakor. Walam yusbigh wudu'aha, dan tidak menyempurnakan wudunya. Walam yutimma ruku'aha, dan tidak menyempurnakan ruku'nya. Wala sujudaha, dan tidak pula sujudnya. Wala khusyu'aha, dan tidak pula khusyuknya. Subhanallah, teledor ini dalam salat. Yang penting sembahyang. Yang penting sembahyang. Allah. Jadi sembahyangnya hanya menggugurkan kewajiban. Itu pun tidak sempurna juga. Arajat, naik juga salatnya, arajat. Tapi kalau yang tadi putih terang, kalau ini wahia sauda'u mudlimatun, salatnya naik tapi warnanya hitam, mudlimah, lagi gelap, hitam dan kelam, gelap. Taqulu, salatnya tadi marah sambil berdoa. Doanya apa? Dhayya'akallahu kama dhayya'tani. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku, kata salat. Subhanallah. Salat bisa jadi berdoa tidak baik kepada pelakunya apabila pelakunya melakukannya tidak dengan sempurna. Hati-hati. Hatta idza kanat haitsu sya'allah, sehingga apabila ia sudah sampai ke tempat yang dikehendaki Allah, luffat, itu salat dilipat, kama yulaffuz thawbul khaliq, sebagaimana dilipatnya baju yang sudah usang. Tahu baju yang sudah usang? Baju yang sudah kumal atau buruk, bahasa Banjarnya baju usang, baju yang sudah kumal. Kita pun mungkin kada memakai lagi, diolah lap biasanya. Kada sempurna lagi, sudah lusuh, sudah buruk. Itu sholatnya kayak gitu tuh nasibnya, kasihan, kayak lap lah, kayak lap, dilipat lap tadi. Fayudrabu biha wajhuh, maka dipukulkan dengan sholatnya itu kepada wajah pemiliknya. Kalau sekarang kita kada melihat, karena sembahyangnya tadi hirang,
kemudian gelap, dilipat nang kayak lap, dipukulakan ke muha kita, akhirnya muha kita kadap jua. Penyembahyang aja tapi kadap muha. Apalagi nang ada sembahyang sama sekali. Kenapa? Karena sembahyangnya dia seperti tidak sembahyang. Kenapa? Gara-gara dia tidak sempurna melaksanakan rukun-rukunnya dan tidak sempurna melaksanakan batin sholat. Zahir sholatnya kada sempurna, batin sholatnya kada sempurna. Jadi hakikatnya sama nang kayak orang kada sembahyang juga. Mbah yo, kalau seandainya zahir sholatnya tidak dilaksanakan dengan sempurna, berarti mungkin ada rukun yang tertinggal. Atau bisa jadi tumakninah yang tidak dikerjakan. Kalau sudah ada rukun yang tertinggal atau tidak melaksanakan tumakninah, berarti kan tidak sah sholatnya. Kalau sholatnya sudah tidak sah, sholatnya sama seperti tidak sholat. Terbuntal. Iya. Inilah kita belajar, sama-sama belajar kita, sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki zahir salat kita, rukun-rukun dikerjakan dengan baik, dan bisa memperbaiki batin salat kita sehingga kita bisa melaksanakannya dengan khusyuk, dengan penuh hudur, ta'zim kepada Allah, tadabbur dan memahami makna-maknanya insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ringkas saja. Sahkah salat yang mana imamnya kelebihan rakaat? Salat Isya yang seharusnya 4 rakaat karena imamnya lupa lalu menjadi 5 rakaat. Yang ngarannya makmum mengikut imam lalu mau umpati 5 rakaat, tapi sampai di rumah ulun salat Isya bahasa ya tidak sah salat si makmum. Kenapa? Karena dia sadar bahwa jumlah bilangan rakaat imam itu sudah 4. Ternyata imam tetap masih berdiri, maka si makmum tidak boleh ikut meneruskan sholatnya bersama imam. Jangan, tapi dia duduk dan tasyahud akhir. Terserah, mau dia langsung salam, niat mufarakah dengan imam lalu salam, atau menunggu imam duduk juga lalu kemudian salam bareng. Tetapi mufarakah lebih afdal daripada salam bareng dengan imam. Karena khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan kalau imam berdiri ke rakaat yang kelima, gak usah ditunggu lagi, kamu tasyahud akhir, niat mufarakah dan salam. Salat imam bang gak ya Babib? Salat imam tergantung keyakinan hatinya. Kalau perasaan imam ini yang keempat, kita tidak bisa memaksakan keyakinannya. Paham? Jadi begitu caranya. Gak boleh kalau imam memang betul-betul menurut keyakinan kita dan memang begitu kenyataannya, lebih jangan diumpati. Ingat itu. Apa hukumnya Bib kalau mau umpati? Hukumnya haram. Haram. Karena apa? Kamu dianggap talabbus bi ibadatin fasidah, melakukan ibadah yang jelas-jelas tidak sah, dan itu hukumnya haram, dan sholat kamu tidak sah, batal. Tapi Bib ulun ulangi bang di rumah Isya. Iya, nggak apa-apa, memang harus diulangi. Biar kada bapak tadi ya harus diulangi, tapi kamu tetap berdosa. Sudah tahu, kenapa diumpati? Paham? Sudah tahu salah, rakaat yang kelima, kenapa diumpati? Ya, begitu. Umpati orang salah. Paham? Jangan diumpati. Haram hukumnya, karena talabbus bi ibadah fasidah. Dan sholat kamu tidak sah, kamu wajib mengulang di rumah. Tapi ingat, kalau terjadi untuk yang kesekian kalinya jangan lagi begitu ya. Apa tadi? Kalau terjadi di kemudian hari, kamu niat mufarakah saja, lanjutkan tasyahud akhirmu dan salam. Itu afdol. Atau kamu boleh menunggu dia, ya duduk aja sudah sampainya tasyahud, kada niat mufarakah umpat aja, sampainya salam, umpat salam juga. Tapi itu kurang afdol karena ada khilaf antara ulama. Ya afdolnya niat mufarakah aja langsung salam sendiri, enggak usah ikuti dia. Itu afdol. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada sembahyang maghrib pulan jadi imam. Imam maghrib tadi lalu kasaruan wadah orang berselamatan. Pada waktu sembahyang isya si pulan tadi jadi imam pulang. Tapi yang jadi pertanyaan ulun karena ulun ini kada tahu batakun ni supaya tahu. Iya, ingat ya kada tahu batakun ni supaya tahu. Kepanjang. Kada tahu batakun ni supaya tahu, bujur juga sih dia.
Ngunya kada tahu, kada betakunnya kada tahu terus tempe jadi. Si Fulan tadi tangan Sidin ada bau sambal masak habang. Wah, datang dari Saruan berarti. Oh iya, enak. Waktu pas bersalaman ulun mencium tangan Sidin, sekalinya bau sambal masak habang masih. Dan Sidin pun imbah datang di Saruan tadi kada ada bau wudu lagi, langsung baisya. Jadi Sidin kada tahu bahwa tangan Sidin bau masak habang. Minta ridho apabila. Emang kenapa masak habang? Najis apa masak habang itu? Waduh, ya enggak apa-apa. Mengenai imam kada wudu ya mungkin Sidin kada batal wudunya. Enggak apa-apa. Iya. Masa masak habang najis? Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru 4 petakun, bolehlah misalkan bagian panitia membukai nasi kotak untuk melihat isi dalamnya. Penasaran rupanya panitia mesin apa nih, haruan kah apa buyo nih, ayam kah daging. Ya cuman sekedar melihat nggak apa-apa, cuman sekedar melihat aja kan ya. Ini kada apa jar melihat disisihkan buat diri sendiri, misalkan ikannya yang enak, kuenya yang enak, minumannya yang enak. Bah, ini kada boleh hamnang ini. Kalau mitih aja, oh ya, oh nggak apa-apa. Tapi kalau, nah ini kambing nah, lain-lain. Wah ada anunya, bolunya nah, Haji Enong, lain-lain. Wah ini biar bosan. Oh nggak boleh itu, karena itu amanat, nggak boleh ya, jangan seperti itu, nggak boleh. Kalau kamu tugasnya membagi-bagikan amanat ya bagi-bagikan, begitu, bagi-bagikan. Makanya jadi panitia itu harus amanat, Ulun di majelis malam Selasa itu biasanya diberi oleh ya penderma lah gitu, konsumsi berupa roti buat jamaah majelis. Jadi anak ulun di rumah tuh ngaran kenanakan anak ambil rajin ulun tangati, ini dari fulan untuk jamaah majelis, bukan untuk anak-anak saya, jangan dimakan kecuali ada izin dari si fulan, atau setelah hadir seberataan serumahan ke majelis. Karena kalau sudah hadir ke majelis jadi jamaah majelis berhak untuk memakan. Karena lafaz dari yang memberikan itu untuk jamaah majelis. Selama kita masih belum di majelis, belum ada pengajian berarti nggak boleh. Nah, karena ngarankan anakan di rumah melihat apalagi wadahnya benda bala lain kacar rajin. Akhirnya ulun bepadah langsung lawan orang yang biasa mendermakan apa roti-roti itu. Jadi ulun kalau seandainya anak ulun hendak mengambil sebelum majelis kada apa-apa lah, apa yang boleh akan. Kada apa-apa ambil aja itu sudah ulun julung bare. Nah, hanya ulun kada apa-apa lagi sudah. Tenang hatinya karena yang bersangkutan sudah mengutarakannya, terserah pian aja lagi mun sudah ulun julung lawan pian. Nah, ini kan enak udah kayak itu. Ulun jual lah apa jual lagi. Terserah aja. Cuman ya kada kayak itu Kang ulun. Ibaratnya masa berjualan roti. Iya. Ibaratnya itu enggak lah. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Habis dah. Isinya panjang tapi pertanyaannya pendek. Jadi jawabannya pendek juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan karuniakan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, ikhlas hanya semata mengharap rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa dzakar. Rabbana waffiqna waffiqhum lima tardadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birda minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir wastur anta akramu man satar. Wa salatullah taghsha mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram asy-syurafa wa 'ala as-sahbil masabih al-ghurar. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم. من أنا لولاكم كيفما حبكم